Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini pendidikan ke-NU-an adalah kenapa NU itu berdiri, itu akan dijelaskan pada sesi kedua ini. Namun sebelum kita meneruskan pelajaran ini, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu, di mana pahalanya dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, NU itu didirikan pada tahun 1926. Kenapa NU itu didirikan? Penyebabnya berdirinya Nahdlatul Ulama itu apa? Itu ada dua hal. Yang pertama karena penjajahan Belanda. Yang kedua berkembangnya paham Wahabi. Penjajahan Belanda menjalankan siasat licik dengan mengadu domba antara sesama bangsa Indonesia, terutama antara sesama umat Islam. Belanda ini menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, akan merebut Indonesia ini. Kalau tidak direbut, Belanda ini tidak bisa akan menguasai negara Indonesia untuk bisa merebut rempah-rempah yang sangat kaya raya di Indonesia ini. Maka dia mempunyai siasat yang sangat licik untuk menumbangkan bangsa Indonesia ini dengan cara diadu domba antara satu dengan yang lain dan juga antara umat Islam. Dulu masih zaman kerajaan, raja ini diadu domba dengan raja ini diadu domba dengan raja yang lain. Juga kelompok ulama ini diadu domba dengan yang lain, satu dengan yang lain diadu domba. Untuk apa? Untuk bisa menguasai negara Indonesia. Mereka yakin bahwa kekuatan umat Islam akan dapat dilumpuhkan apabila di antara mereka terjadi perpecahan. Karena mereka itu punya keyakinan kalau diadu domba, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, suku Jawa dengan suku yang lain, para ulama yang satu dengan yang lain, berpecah belah. Mereka mempunyai keyakinan bangsa Indonesia akan bisa dikuasai oleh Belanda. Apa yang dilakukan oleh para ulama pesantren dalam menghadapi siasat licik penjajah tersebut?
Karena para ulama sudah tahu, para ulama pesantren sudah tahu, berarti penjajah ini mau menjajah bangsa Indonesia, mau merebut kekuasaan bangsa Indonesia dengan siasat yang licik mengadu domba. Maka para ulama apa yang dilakukan? Menghadapi siasat licik penjajah Belanda tersebut, mereka sepakat menjadikan pondok pesantren sebagai benteng pertahanan untuk menjaga kemudian ajaran Islam dan keluhuran budi pekerti umatnya. Maka para ulama bersepakat pondok-pondok pesantren dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk menjaga kemudian ajaran Islam, biar tidak diombang-ambingkan oleh penjajah Belanda, dan menjaga keluhuran budi pekerti umatnya, biar bangsa Indonesia ini tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang dari Belanda khususnya, atau yang datang dari Barat pada umumnya. Para ulama pondok pesantren berusaha, pertama, menanamkan semangat juang membela negara dan bangsa Indonesia. Ini para ulama menanamkan semangat juang membela negara dan bangsa Indonesia, ditanamkan kepada para santri untuk bisa memperjuangkan negara dan juga memperjuangkan bangsa Indonesia. Sampai ada istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, melarang bekerja sama dalam bentuk apapun dengan pemerintah penjajah Belanda. Dilarang bekerja sama dengan pemerintah Belanda, karena para ulama sudah mengerti dan tahu bahwa pemerintahan Belanda itu mempunyai siasat yang licik untuk mengadu domba bangsa Indonesia, khususnya para ulama yang ada di Indonesia. Maka para ulama sepakat untuk melarang para santri untuk bekerja sama dengan pemerintahan penjajah Belanda. Sampai-sampai kalau dulu itu menyerupai Belanda diharamkan, menyerupai pakaian Belanda itu atau tidak dibolehkan atau diharamkan. Yang nomor 3, melarang untuk meniru gaya hidup dan tingkah laku bangsa Belanda. Juga para santri bangsa Indonesia dilarang untuk meniru gaya hidup dan tingkah laku bangsa Belanda. Gaya hidup ke barat-baratan. Dengan demikian umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh kebudayaan barat, serta mampu mempermudahkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Para ulama melarang bangsa Indonesia, khususnya para santri, ini tujuannya untuk tidak mudah para santri itu terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Budaya-budaya barat seperti paham liberal dan lain sebagainya. Kalau sudah terpengaruh budaya-budaya barat, akhirnya dia menjadi orang yang ikut atau membantu kegiatan dari penjajahan Belanda. Malah dia bisa berpihak kepada Belanda, dan juga bisa mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak dilarang bergaul dengan Belanda atau tidak dilarang untuk gaya hidup seperti Belanda, tentunya dia, para santri terutama, terpengaruh dengan budaya-budaya dan paham-paham yang dibawa oleh Belanda. Ini penyebab berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pertama. Yang kedua, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu berdiri berkembangnya paham Wahabi. Pada awal abad ke-19 atau 1900-an,
Di Indonesia telah berkembang paham Wahabi yang dibawa oleh Haji Miskin dan kawan-kawannya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Haji Miskin ini dari Sumatera Barat yang membawa paham Wahabi ke Indonesia, yang dibawa untuk menyebar di Indonesia. Paham tersebut sangat bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mengakar di Indonesia. Paham Wahabi ini bertentangan dengan paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti kita tahu, kalau Ahli Sunnah wal Jamaah itu adzan Jumatnya 2 kali, sholat subuhnya kunut, terus ziarah kubur, dan juga selain itu ziarah kubur dan juga sholat tarawihnya 20 rakaat. Lah paham Wahabi itu banyak yang bertentangan, sangat banyak yang bertentangan dengan paham-paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Paham Wahabi itu semakin berkembang setelah memperoleh dukungan dari kaum pembaru atau modernis Islam. Ada kaum pembaru modernis Islam yang merasa dia sebagai pembaru Islam di Indonesia. Pada tahun 1925 di wilayah Hijaz telah berdiri kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Ibnu Saud. Kerajaan tersebut menganut paham Wahabi, di mana pada sekitar tahun 1925 di Arab Saudi ini ada kerajaan yang bernama Ibnu Saud. Kerajaan di Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Ibnu Saud yang menganut paham Wahabi, di mana di situ sampai ada rencana kegiatan, ada rencana ingin membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menyebarkan paham-paham yang sangat bertentangan dengan paham Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang saya terangkan tadi itu. Jadi itu artinya ziarah ke makam Rasulullah itu tidak dibolehkan, dianggap syirik. Itu kalau paham-paham Wahabi. Ziarah kubur itu tidak boleh, tahlil tidak boleh, diba tidak boleh. Jadi sangat bertentangan dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat dan telah mengakar di negara Republik Indonesia. Paham ya? Untuk memantapkan kekuasaannya, Raja Ibnu Saud berencana mengadakan muktamar khilafah di Mekah. Ibnu Saud karena sudah raja dan menganut paham Wahabi, bagaimana dia mempunyai rencana bagaimana kerajaan Saudi ini mengikuti paham Wahabi semua, sampai dia mengadakan muktamar khilafah di kota Mekah. Seluruh dunia Islam diundang untuk mengirim utusannya dalam muktamar tersebut, dengan mengundang utusan-utusan dari berbagai penjuru dunia, utusan-utusan umat Islam dari seluruh dunia itu diundang untuk mengadakan muktamar. Bagaimana sekiranya Wahabi ini bisa menguasai Saudi Arabia dan bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya agar mereka mendukung pemerintahannya dan mengakuinya sebagai khalifah umat Islam sedunia. Tujuannya Ibnu Saud mengadakan muktamar ini biar umat Islam sedunia, terutama para ulama umat Islam sedunia ini bisa mendukung kegiatannya Ibnu Saud yang menganut paham Wahabi dan juga bisa diakui sebagai khalifah umat Islam sedunia. Umat Islam sedunia yang juga mendapat undangan
mengikuti muktamar, segera membentuk utusan yang diberi nama Komite Hijaz. Umat Islam Indonesia kan juga kan sedunia ini, jadi Indonesia termasuk bagian dari dunia. Di Indonesia dibentuk siapa-siapa saja yang akan diutus hadir ke Mekah, makalah dibentuk Komite Hijaz. Diberi nama bukan dibentuk Komite Hijaz, tapi dibentuk Komite Khilafah. Dibentuklah Komite Khilafah. Semula disepakati bahwa utusan terdiri dari tokoh-tokoh organisasi Islam dan unsur ulama pondok pesantren. Semula yang kepengurusan dalam Komite Khilafah itu terdiri dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Tokoh-tokoh organisasi yang ada di Indonesia dan unsur ulama pondok pesantren. Akan tetapi unsur ulama pondok pesantren kemudian dicoret dan tidak diikut sertakan sebagai utusan. Tapi di kemudian hari ulama utusan dari pondok pesantren ini oleh sekelompok ulama yang ada di Indonesia dalam Komite Khilafah itu dicoret, tidak diikutkan dalam Komite Khilafah untuk berangkat ke tanah suci Mekah untuk ikut muktamar khilafah. Ya tujuannya apa? Karena dia sudah tahu dia itu berbeda pendapat atau beda paham antara ulama-ulama pondok pesantren dengan ulama-ulama yang mau berangkat ke Komite Khilafah. Setelah para ulama pondok pesantren itu tahu dia itu dicoret dan tidak diikutsertakan dalam muktamar khilafah itu, apa yang dilakukan oleh para ulama pondok pesantren tersebut? Yang dilakukan mereka adalah satu, membentuk Komite Hijaz, membentuk Komite Hijaz untuk menghadap langsung kepada Raja Ibnu Saud. Akhirnya ulama-ulama pondok pesantren ini membentuk Komite Hijaz untuk menghadap langsung kepada Raja Ibnu Saud. Yang kedua, menunjuk Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai utusan resmi. Utusan resmi yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah sebagai utusan dari Komite Hijaz adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang ketiga, menunjuk Syekh Ghanaim Al-Misri dan Kiai Dahlan Kertosono yang saat itu sedang belajar di Hijaz sebagai pendamping. Kiai Haji Syekh Ghanaim Al-Misri ini dan Kiai Haji Dahlan Kertosono yang sedang belajar di kota Hijaz ditunjuk sebagai pendamping daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menghadap Raja Ibnu Saud di Mekah. Yang keempat, mendirikan jamiah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Yang keempat, yang dilaksanakan oleh para ulama pondok pesantren adalah mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi cikal bakalnya berdirinya jamiah Nahdlatul Ulama itu pertama karena pengaruh penjajahan Belanda, biar bangsa Indonesia ini terutama para santri tidak terpengaruh dengan paham-paham barat. Yang kedua, karena bangsa Indonesia terutama ulama-ulama pesantren sadar bahwa kalau ini paham-paham Wahabi ini dibiarkan nanti akan menjadi bumerang atau menghancurkan paham-paham ahli sunnah wal jamaah terutama yang ada di Saudi Arabia, terutama yang ada di kota Mekah. Karena paham Wahabi ini Raja Ibnu Saud sudah mempunyai rencana untuk membongkar makam Rasulullah. Artinya apa? Situs-situs resmi
yang dibanggakan oleh umat Islam itu akan dihancurkan dengan alasan syirik. Ziarah ke makam Rasulullah diberi alasan syirik, tidak boleh ziarah ke makam Rasulullah. Itulah cikal bakal dari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi di dalam tahun 1926 maka berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau organisasi Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU. Di mana kepengurusan pertamanya itu terdiri dari pengurus Syuriah, pengurus Mustasar, dan pengurus Tamfidiyah. Yang pengurus Syuriah yang menjadi Rais Akbar adalah Kiai Al-Mukarram Haradus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wakil Rais Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyar. Katib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Naibul Katib Kiai Haji Abdul Halim. Akwan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Amin Abdul Syukur. Kiai Haji Amin. Kiai Haji Said. Kiai Haji Nahrawi Thohir. Kiai Haji Hasbullah. Kiai Haji Syarif. Kiai Haji Yasin, Kiai Haji Nawawi Amin, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Dahlan Abdul Kahar, Kiai Abdul Majid, Kiai Haji Masyhuri. Yang pengurus Mustasar 1 Kiai Haji Muhammad Zubair, Kiai Haji Raden Muntaha, Kiai Haji Mas Nawawi, Kiai Haji Ridwan Mujahid, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Hambali, dan yang terakhir Syekh Ahmad Ghanaim. Yang pengurus Tamfidiyah Ketua Kiai Haji Hasan Gipo. Kiai Haji Hasan Gipo ini makomnya ada di sebelah timur Masjid Ampel. Wakil Ketua Haji Saleh Syamil. Sekretaris Muhammad Siddiq Sugeng Yudawiro. Wakil Sekretaris Haji Nawawi. Bendahara Haji Muhammad Burhan dan Haji Ja'far. Itulah pengurus pertama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Paham ya anak-anak sekalian? Demikianlah mudah-mudahan pendidikan KNU-an sesi kedua ini bermanfaat pada kita semua dan semoga mendapat barokah dari para muassis. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.